Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasnandia Muksita dengan NIM 24030174002 dari kelas PM 2024C. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari latihan halaman 18. Untuk soalnya sendiri, yaitu diketahui G1 dengan persamaan X min 2Y plus 4 sama dengan 0, dan G2 dengan persamaan 4X plus 3Y plus 5 sama dengan 0, dan G3 dengan persamaan 6X min Y plus 15 sama dengan 0. Jika G1, G2, dan G3 membentuk segitiga ABC dengan A merupakan perpotongan dari G1 dan G2, dan B merupakan perpotongan dari G1 dan G3, dan C merupakan perpotongan dari G2 dan G3, maka tentukan yang pertama, koordinat titik-titik sudut segitiga ABC. Lalu yang kedua, panjang sisi-sisi segitiga ABC. Dan yang ketiga, panjang ketiga garis berat segitiga ABC. Dan yang keempat adalah koordinat titik berat segitiga ABC. Baik, untuk soal pertama, yaitu menentukan koordinat titik-titik sudut segitiga ABC. Yang pertama yaitu menentukan koordinat titik A. Di mana A adalah titik potong G1 dan G2. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah mengubah persamaan dari 1, yaitu X min 2Y plus 4 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 2Y min 4. Nah, setelah itu substitusikan X sama dengan 2Y min 4 ke dalam persamaan G2, yaitu 4X plus 3Y plus 5. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. Nah, maka akan didapatkan Y sama dengan 1. Setelah didapatkan Y sama dengan 1, kita substitusikan Y sama dengan 1 ini ke dalam persamaan X sama dengan 2Y min 4. Setelah nilai X dan nilainya sudah ketemu, maka koordinat titik A yaitu berada pada X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Baik, selanjutnya adalah menentukan koordinat titik B, yang dimana B adalah titik potong dari G1 dan G2. Langkah yang pertama, kita bisa mengubah persamaan G1, yaitu X min 2Y plus 4 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 2Y min 4. Nah, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai X sama dengan 2Y min 4 ke dalam persamaan garis 3, yaitu 6X min Y plus 15 sama dengan 0. Baik, langsung saja disubstitusikan nilai X sama dengan 2Y min 4 ke dalam X yang berada pada persamaan garis ketiga. Dioperasikan seperti biasa. Maka akan menghasilkan Y sama dengan 9/11. Nah, setelah itu yang akan dilakukan adalah memasukkan atau mensubstitusikan nilai Y sama dengan 9/11 ke dalam persamaan X sama dengan 2Y min 4. Maka akan dihasilkan nilai X sama dengan min 26/11. Nah, karena nilai X dan nilai Y ini sudah ketemu, maka koordinat titik B yaitu X sama dengan min 26/11 dan Y sama dengan 9/11. Baik, selanjutnya yaitu menentukan koordinat dari titik C. Nah, di mana titik C itu adalah titik potong dari G3 dan G2. Nah, langkah awal yang dilakukan yaitu dengan mengubah persamaan dari G3, yaitu 6X min Y plus 15 sama dengan 0 menjadi min Y sama dengan 6X yang pindah ruas menjadi min 6X dan plus 15 nya pindah ruas menjadi min 15.
ini kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Maka akan menghasilkan persamaan baru, yaitu Y sama dengan 6X plus 15. Nah, maka selanjutnya yaitu mensubstitusikan Y sama dengan 6X plus 15 ke dalam persamaan G2. Yang dimana persamaan G2 yaitu 4X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y ke dalam Y yang ada di dalam persamaan G2. 3 kali 6X plus 15 plus 5 sama dengan 4. Lalu kita operasikan seperti biasa. Nah, maka akan didapatkan nilai X sama dengan min 50 per 22. Akan kita sederhanakan lagi menjadi min 25 per 11. Nah, karena X sudah diketahui nilainya yaitu min 25 per 11, kita akan substitusikan lagi ke dalam persamaan Y sama dengan 6X plus 15 untuk mendapatkan nilai Y. Ini kita substitusikan langsung nilai X sama dengan min 25 per 11 ke dalam X yang ada di persamaan ini. Nah, maka akan menghasilkan nilai Y sama dengan 15 per 11. Nah, karena nilai X dan Y sudah ketemu, maka dapat disimpulkan bahwa koordinat titik C yaitu X. Maka dapat disimpulkan untuk koordinat titik C yaitu berada pada X sama dengan min 25 per 11 dan Y sama dengan 15 per 11. Baik, lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentukan panjang sisi-sisi segitiga ABC. Nah, yang pertama kita akan menentukan panjang sisi AB dengan koordinat titik A yang sudah kita cari tadi, yaitu min 2,1, dan koordinat titik B yaitu min 26 per 11, 9 per 11. Nah, kita akan mencari panjang sisi AB menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu akar X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Nah, karena nantinya titik A dan titik B ini akan dioperasikan bersama, nah, di sini agar lebih mudah, koordinat titik A kita samakan penyebutnya dengan koordinat titik B. Agar saat dioperasikan nanti, dia itu akan lebih mudah dioperasikan. Yang awalnya koordinat titik A yaitu min 2,1, kita samakan penyebutnya dengan koordinat titik B sehingga menjadi min 22 per 11, 11 per 11. Setelah itu kita tentukan yang mana X1, yang mana X2, dan yang mana Y1 dan yang mana Y2. Nah, di sini saya akan menentukan yaitu untuk koordinat A itu akan menentukan nilai X1 dan Y1-nya. Dan koordinat titik B akan menentukan nilai X2 dan Y2-nya. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus jarak antara dua titik ini. Lalu kita operasikan seperti biasa. Maka telah ditemukan panjang sisi AB pada segitiga ABC yaitu sama dengan akar 20 per 11. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2 akar 5 per 11. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menentukan panjang sisi BC, yang dimana koordinat titik B sesuai dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu min 26 per 11, 9 per 11, dan koordinat C yaitu min 25 per 11, 15 per 11. Baik, nah di sini saya akan membuat koordinat titik B itu menjadi X1 dan Y1, dan untuk C itu akan menjadi X2 dan Y2. Nah, di sini kita bisa langsung saja dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, setelah itu bisa dioperasikan seperti biasa. Maka telah ditemukan panjang sisi BC yaitu sama dengan akar 37 per 11.
Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan panjang sisi CA, yang dimana koordinat titik C yang sesuai kita yang dimana koordinat titik C yang sudah kita cari tadi yaitu min 25 per 11, 15 per 11, dan koordinat titik A yaitu min 2,1. Nah, sama dengan cara untuk menentukan panjang sisi AB tadi, sehingga koordinat titik A yaitu min 2,1 memiliki penyebut yang sama seperti koordinat C yaitu dengan penyebut 11, agar nanti saat dioperasikan akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu kita tentukan yang mana X1 Y1 dan yang mana X2 Y2. Nah, di sini aku memilih X1 dan Y1-nya itu adalah di koordinat titik C, sehingga min 25 per 11 ini akan menjadi X1 dan 15 per 11 ini akan menjadi Y1. Setelah itu di koordinat titik A yaitu min 22 per 11 itu akan menjadi X2 dan 11 per 11 itu akan menjadi Y2. Setelah itu kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus ini. 11 per 11 kuadrat sama dengan, ini kita operasikan seperti biasa, yaitu atau sama dengan 5 per 11. Nah, maka kita telah menemukan panjang sisi CA dari segitiga ABC yaitu sebesar 5 per 11. Baik, selanjutnya yaitu lanjut ke nomor 3, yaitu tentukan panjang ketiga garis berat dari segitiga ABC. Nah, baik, langsung saja kita langsung mencari panjang garis berat dari A atau garis berat yang melalui titik A. Nah, untuk mencari panjang garis berat, kita harus mengetahui titik tengah sisi yang ada di hadapan dari titik tersebut. Nah, misal dari dapat garis, misal garis G1, kedua, nah ini garis G3. Mana di sini titik A. Titik A yang berpotongan dengan G1 dan G3 adalah titik B, dan yang berpotongan dengan G2 dan G3 adalah titik C. Nah, maka dari definisi garis berat sendiri yaitu garis yang memotong sisi di depannya sehingga membagi dua sisi di depannya itu sama panjang. Nah, berarti dia memotong sisi di depannya itu tepat di titik tengahnya tuh. Nah, sehingga kalau misal kita mencari panjang garis berat dari A atau garis yang melalui A, garis berat yang melalui A, maka sisi yang ada di hadapan titik A itu adalah sisi BC. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik tengah? Yaitu dengan rumus ini, yaitu misal P itu adalah titik tengah dari suatu sisi, maka apabila P itu merupakan titik tengah dari suatu garis, maka rumusnya yaitu XA plus XB per 2, YA plus YB per 2, ZA plus ZB per 2. Nah, dimana kita hanya akan menggunakan dua titik ini saja, karena bangun yang kita miliki ini berada di bidang R2, jadi kita hanya memakai yang XA plus XB per 2 dan YA plus YB per 2. Jadi langsung saja, gimana kita kan mau mencari titik tengah dari sisi atau garis BC ini, yang dimana koordinat titik B itu yaitu min 26 per 11, 9 per 11, dan koordinat titik C yaitu min 25 per 11, 15 per 11. Ini sesuai dengan yang telah kita cari tadi. Nah, setelah itu kita memasukkan koordinat ini ke dalam rumus yang ada di atas ini. Sekarang kita akan menentukan yang mana XA, yang mana XB, dan yang mana YA, dan yang mana YB. Nah, di sini min 26 per 11 itu akan menjadi XA, dan 9 per 11 ini akan menjadi YA. Lalu min 25 per 11 ini adalah XB, dan 15 per 11 ini adalah YB.
Nah, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus ini. Maka sebelum itu, misal kita misalkan saja titik tengah yang melalui BC itu adalah titik O. Nah, berarti kita namai titik O. Sehingga jadi O min 26 plus min 25, maka hasilnya adalah 24/11/2. Nah, ini bisa kita operasikan lagi, yaitu menjadi O min 51/22,24/22. Jadi kita sudah menemukan titik tengah BC yaitu O dengan koordinat min 51/22,24/22. Nah, karena kita sudah menemukan titik O yang merupakan titik tengah dari BC, maka untuk menentukan panjang garis berat dari A atau garis berat yang melalui A, itu kita perhatikan kembali ke mencari jarak antara dua titik yang tadi, yang dimana titik A ke titik O. Nah, maka kita harus menentukan mana X1, Y1, dan X2 dan Y2, sama seperti langkah sebelumnya untuk mencari panjang sisi. Misal untuk X1 nya yaitu min 2 dan Y1 nya sama dengan 1, dan untuk min 51/22 itu akan X2 dan 24/22 adalah Y2. Nah, ini langsung saja dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu dalam rumus mencari jarak antara dua titik. Lalu setelah ini kita operasikan seperti biasa. Maka panjang garis berat yang melalui A yaitu panjang AO itu sama dengan akar 53/22. Oke, selanjutnya yaitu menentukan panjang garis berat yang melalui B, yaitu di koordinat min 26/11,9/11. Nah, sama seperti soal sebelumnya, yaitu dimana kita harus mencari koordinat titik tengahnya. Nah, kalau misalnya garis beratnya itu melalui titik B, maka akan memotong garis di depannya tepat di titik tengahnya, yaitu pada garis AC. Misal potongan di titik S. Jadi S. Oke, langsung kita operasikan saja. Telah ditemukan koordinat titik tengah dari garis AC yaitu sama dengan titik S dan koordinat min 47/22,26/22. Nah, 26/22 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi S 47/22,13/11. Nah, setelah ini kita bisa langsung mencari panjang garis beratnya, yaitu panjang garis berat BS. Nah, sudah ditentukan X1, Y1, dan X2, Y2 nya, langsung saja kita ke mencari jarak antara dua titik, yaitu BS. Setelah dihitung panjang garis BS itu sama dengan akar 89/22. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu menentukan panjang garis berat yang melalui titik C atau dari titik C, yaitu koordinat min 25/11 dan 15/11. Nah, sama makanya seperti sebelumnya, yaitu mencari koordinat titik tengah yang ada di hadapan titik C ini. Maka kita akan mencari titik tengah yang berada di garis AB. Langsung saja kita masukkan. Oh ya, misal titik yang kita ambil ini adalah titik Q misalnya ini. Nah,
ini garis berat ini. Misal kita namakan titik G, maka titik G itu maka kita sudah mendapatkan koordinat titik tengah dari garis AB. Nah, seperti cara-cara sebelumnya, yaitu setelah menentukan koordinat titik tengahnya, maka kita akan mencari panjang dari garis berat tersebut, yaitu menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu titik C dan G. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, misal ini X1 dan Y1, ini X2 dan Y2. Sama dengan akar 26/11. Nah, maka sudah kita temukan panjang garis berat yang melalui C atau garis CG itu adalah sebesar akar 26/11 satuan. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu menentukan koordinat titik berat dari segitiga ABC. Nah, untuk koordinat titik berat sendiri yaitu berada di tengah sini. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat titik berat dari segitiga ABC? Yaitu misal titik beratnya kita namakan titik T. Nah, maka cara mencari titik T tersebut yaitu dengan XA tambah XB tambah XC dibagi 3, YA tambah YB tambah YC dibagi 3. Yang dimana XA dan YA ini mewakili titik A, dan XB dan YB itu mewakili koordinat titik B, dan XC dan YC itu mewakili koordinat titik C. Nah, jadi langsung saja bisa kita substitusikan koordinat-koordinat titik ABC ke dalam rumus ini. Nah, jadi kita sudah menemukan koordinat dari titik berat dari segitiga ABC, yaitu pada titik T dengan koordinat min 73/33,35/33. Nah, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.